Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora. Hari ini kita akan memulai pembacaannya ya, dengan sebuah tema yang akan menghubungi kamu duluan. Yang akan menghubungi kamu duluan. Kita lihat dulu ya. Siapa sih orang ini dan bagaimana cerita kalian? Ya. Siapa yang akan menghubungi kamu duluan? Sebentar ya. Sora akan mengeluarkan kartu man sebagai significator, tapi bukan berarti harus berarti laki-laki ya. Ini hanyalah sebagai penanda. Oke. Kita mulai dulu. Yang akan menghubungi kamu duluan. Oke. Ada kartu bear. Oke. Ada kartu key. Ada kartu cross. Mountain. Wow. Langsung dibuka dengan poin-poin yang sangat penting ya. Di sini terlihat bahwa ya, ciri-ciri orang ini yang pertama adalah orang ini itu sangat suka punya power. Orang ini sangat suka punya kekuasaan. Orang ini adalah seseorang yang ingin kontrol ya. Tapi di satu sisi adalah seseorang yang mungkin secara fisik tidak semua ya. Itu memiliki postur badan yang agak besar atau berisi. Oke. Ini juga adalah seseorang yang dia itu punya satu pemikiran ya, kalau dia itu sering merasa bahwa dia tuh selalu bisa memberikan solusi dari semua masalah. Jadi orang yang punya kepercayaan diri cukup tinggi ya, mungkin karena dia banyak melakukan penyelesaian masalah menurut dia gitu ya. Tapi ini juga seseorang yang kepingin dalam satu hubungan dia yang memegang atau mengontrol hubungan tersebut. Paham ya? Dia pinginnya kayak kamu ngikut aku gitu loh. Orang ini tuh punya latar belakang begitu banyak masalah ya. Sebenarnya seseorang yang banyak masalah, sifatnya itu keras ya. Dan kalau dia sudah ingin sesuatu itu bisa cenderung let's say ngeyel ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada sisi ngeyel di dalam dirinya dia ya. Dan orang ini punya banyak sekali hal-hal yang masih harus menjadi tanggung jawab dia ya, masih harus dia selesaikan. Oke. Dan kalau Sora lihat ya dari awal hubungan kamu ya, orang ini itu ada sisi-sisi di mana banyak sekali hal-hal yang membuat hubungan ini berat gitu ya. Artinya banyak sekali dia itu pingin ngontrol, dia itu pingin menguasai gitu loh ya. Sehingga mungkin kamu juga agak capek ya dengan dia yang selalu pingin ngontrol, menguasai gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, bagaimanapun juga, ini langsung kebuka sebenarnya, kelihatan dari sini. Kalau sebenarnya orang ini kenapa pingin menghubungi kamu duluan? Karena orang ini sebenarnya sedang membutuhkan bantuan kamu ya. Kalau Sora lihat di sini, ada yang sedang mengalami suatu kebutuhan untuk dibantu dan kamu adalah salah satu orang yang dia ngarepin siapa lagi yang bisa bantu saya atau siapa lagi yang bisa mendukung saya kalau bukan kamu ya. Jadi memang ada di sini yang mungkin kamu sudah cukup bisa menyadari sebenarnya ya. Kalau setiap kali dia ada beban gitu ya, dia akan sering sekali melibatkan kamu di sana. Itu kalau yang Sora lihat ya. Nah, karena masalah-masalah yang dia hadapi itu masalah-masalah yang cenderung berat lah ya. Itu juga terlihat di sini. Oke, sekarang kita mau coba lihat. Oke, sebenarnya secara garis besar orang ini adalah orang yang memang datang ke kamu ketika memang membutuhkan gitu loh ya. Kita sekarang mau coba lihat ya. Kita mau coba lihat apa sih yang menjadi mungkin isu di antara kalian sehingga harus dia memulai duluan. Ada anchor. Oke. Coffin. Oke. Tower. Oke.
Yang menjadi isu diantaranya adalah di hubungan ini adalah ada isu tentang sebuah sikapnya dia, kejelasan sikap dia, kejelasan hubungan kalian, dan kestabilan yang ada. Ya, karena bisa saja kamu berdealing dengan orang yang tidak stabil. Ya, mungkin sering berganti-ganti pemikiran, mungkin sering berganti-ganti keputusan, gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini itu ada, ya. Dan sehingga yang menjadi satu isu itu adalah hubungan kalian itu ada yang yang menjadi masalah utama selain kejelasan itu juga, di sini juga ada hubungan yang selalu ditutupin, gitu loh. Hubungan yang seperti harus diam-diam. Nah, ini bisa banyak faktor, ya. Bisa karena orang ketiga, memang hubungannya third party situation, atau memang tidak mendapat dukungan, gitu loh ya, dari keluarga, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, dan di sini ada faktor lain juga tentang kemandirian dia. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada sisi pendirian dia itu yang susah untuk berubah. Dengan sikapnya yang keras itu yang ngebuat kamu mungkin kayak ngerasa, duh sikap dia tuh kayak gini terus. Susah diubah, menjaga jarak gitu ya, nutup-nutupin. Nah, selain mungkin ada hubungan yang ditutupin, ya Sora lihat di sini. Di sini juga bisa menandakan bahwa sikap dia yang tertutup, sikap dia yang tidak terbuka, sikap dia yang kayak kok kamu sudah punya pasangan tapi kamu seperti berjalan sendiri dengan pendirian kamu. Jadi rasa double tapi status double tapi kok rasanya seperti single. Orang ini kadang-kadang menjaga jarak juga, gitu ya. Dan sikap-sikap dia yang tidak pernah berubah, gitu loh. Jadi ada sikap-sikap yang mungkin dijanjikan untuk diakhiri tapi tidak diakhiri, gitu loh. Tapi tetap saja seperti itu terus, gitu. Jadi ada apa ya, kayak ada sisi-sisi kamu tuh merasa giving up, gitu loh, kayak nyerah gitu loh sama orang ini, karena kamu merasa bahwa ya sudah, sikap dia itu yang selalu ada di sana, tegak berdiri, sikap dia yang mungkin kamu kurang suka dan sebagainya, yang nggak bisa berubah, gitu loh, ada di sana. Jadi kamu merasa ketemu jalan buntu juga ya. Mungkin dia merasa, ini bisa vice versa ya. Bisa dia merasa buntu sama kamu juga di satu sisi merasa buntu sama dia. Oke, kita mau coba lihat apa yang dia rasakan. Clover ya sekarang. Oke. Yang dia rasakan adalah ada sisi dari dalam dirinya dia itu kepingin kayak bisa punya. Ada nggak sih sedikit saja celah untuk dia bisa datang nih, Clover, mencari kesempatan atau celah untuk dia bisa datang atau segera ke kamu. Ya, jadi memang ini sudah jelas kartunya Rider, kartu pergerakan. Jadi artinya memang orang ini akan berusaha mencari celah untuk bisa menghubungi kamu duluan, gitu loh ya. Kita akan lihat di satu sisi secara quick aja gimana perasaan kamu. Birds, clouds. Kamu di sini ada kekhawatiran, kamu di sini ada keraguan, gitu loh. Kamu di sini ada kebimbangan. Kenapa? Masih ada dari kalian yang masih ngeganjel ya, pertengkaran atau keributan atau omongan-omongan yang sebelumnya yang masih membuat kamu galau, gitu loh. Sebenarnya banyak sekali percakapan kalian atau omongan kalian, topik-topik pembicaraan itu yang buat galau, nggak tenang, kepikiran. Tapi di satu sisi juga masih pingin ada yang kamu kayak pingin omongin sebenarnya sama dia, gitu loh. Nah, sekarang kita mau mencoba melihat kenapa sekarang dia itu ingin menghubungi kamu duluan. Setelah adanya, ya sudah jelas ya, kalau Birds itu banyak percakapan, banyak omongan dengan situasi-situasi yang tadi Sora bilang, gitu loh. Dengan sikap-sikap dia juga ya, yang selalu memang mengandalkan kamu, mencari kamu ketika memang ada masalah, itu sudah jelas ya. Kita lihat kenapa. Flow. Orang ini merasa bahwa dia itu sering kan memang agak impulsif ya. Jadi merasa bahwa sering sekali hanya mengikuti arus. Nah, sehingga itu yang membuat sikap dia juga cenderung berubah-ubah gitu. Jadi ada yang ke kiri ikut ke kiri, ada yang ke kanan ikut ke kanan. Makanya sikapnya dia itu malah tidak begitu arahnya itu jelas. Karena dia cuma mengikuti alur moodnya, alur keadaannya dia, gitu loh. Tapi di sini juga ada gambar bulan, menandakan bahwa sebenarnya dia masih punya intuisi ke arah kamu,
masih ada sesuatu yang membuat dia galau dan terkoneksi sama kamu, ya. Dan sebenarnya di satu sisi dia merasa bahwa dia pengen ngubungin kamu duluan, tapi dia sedang mengumpulkan sebuah keberanian, ya. Sebenarnya di sini ada banyak nih, gambarnya adalah ombak-ombak yang menerjang bebatuan, ya. Artinya sebenarnya perasaan dia itu banyak menderu-deru, banyak bingung, banyak gelisah, banyak nggak tenang. Ya, di satu sisi kayak maju mundur, berani nggak dia untuk menghubungi kamu. Sebenarnya banyak pergolakan perasaan kalau Sora lihat yang membuat dia butuh keberanian penuh untuk menghubungi kamu, gitu loh. Karena kalau Sora di sini Clover juga menandakan ya di atas sebelumnya tadi bahwa mungkin potensi kamu, atau dalam tanda kutip potensi dia, merasa bahwa potensi dia untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu, dia merasa kayak masih ada kesempatan nggak, ya? Mungkin bisa saja karena kamu sudah tidak mau, gitu loh. Kamu juga banyak nggak yakin sama dia. Kamu juga di satu sisi kamu juga merasa mungkin hubungan ini sudah berakhir. Kamu mau sendiri aja deh, gitu loh. Ya. Oke. Dan di sini sebenarnya dia kehilangan support terbesar. Ya. Kamu adalah seseorang yang paling banyak menyupport dia, memberikan dia kasih sayang, gitu, semangat. Jadi orang ini kehilangan semangat salah satunya dengan tidak adanya kamu. Dan orang ini merindukan pertemuan dengan kamu. Pertemuan dengan kamu itu memang memberikan dia suatu perasaan kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dia jelaskan. Tapi intinya adalah kamu salah satu sumber kebahagiaan untuk dirinya yang dia kehilangan, gitu loh. Kehilangan saat-saat memang menyenangkan dengan kamu, ya. Mungkin di sini ada intimasi secara fisik, ya, atau memang ada intimasi secara perasaan. Oke, sorry, Sora sambil pasang charger untuk mic-nya karena mic-nya baterainya low. Oke. Yang berikut, kenapa dia pingin menghubungi kamu duluan? Dia tahu kamu sosok yang lebih sukses daripada dia, sosok yang lebih berhasil daripada dia. Dan kamu adalah salah satu kunci utama penting buat kesuksesan, keberhasilan dia di dalam hidup. Mungkin dalam pekerjaan, dalam finansial, dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Dia kehilangan nih. Jadi makanya di sini dia tuh masih stalking kamu, masih ngamatin kamu, walaupun memang komunikasi di antara kalian mungkin nggak ada. Selain itu, kamu jadi seseorang yang sangat pintar, ya, banyak membantu dia, ya. Artinya bukan cuma pintar, kamu juga selama ini menjadi seseorang yang selalu berusaha, ya. Jadi seperti ada sisi dia tuh yang ngerasa kayak, nah, dari kemarin selalu dia yang berusaha, gitu loh, ya. Sorry, maksudnya kamu yang berusaha, tapi dia enggak, ya. Dan di sini dia melihat bahwa kamu sosok yang tekun dan kuat yang bisa dia andalkan, gitu loh. Makanya ada satu keinginan, gitu. Ada apa lagi di sana? Ada kebingungan, ada kebimbangan, atau ini juga bisa menandakan dia hilang arah tanpa kamu, kemudi kapal tanpa orangnya, ya. Dan di sini karena kamu selalu menjadi seseorang yang selalu memberikan apapun yang dia butuhkan, apapun yang dia minta, kamu tuh siaga buat dia. Nah, jadi sekarang ketika dia sedang ada masalah, dia langsung keingetan kamu karena dia tahu kamu selalu menjadi seseorang yang bisa membantu dia nyelesain masalah. Ya, kamu punya analisa yang baik dalam penyelesaian masalah. Istilahnya kamu tuh bantu dia untuk pasang badan lah, ya. Dia yang susah, kamu akan berusaha bantu apapun yang terjadi. Oke. Masalah apa yang mungkin dihadapi? Masalah dengan orang ketiga. Oke. Di sini mungkin ada masalah dengan divine feminine lain, ya. Jadi di sini kalau Sora lihat, dia itu ada satu ketidakcocokan dengan yang satunya lagi, jadi pelarian ke kamu itu ada. Dan masalah lain adalah dia banyak nggak tenang, ya. Dia banyak nggak tenang, kepikiran kamu terus, itu jadi satu masalah yang sangat mengganggu dia, ya. Dan dia terkena masalah yang selama ini sudah terulang-ulang, ya. Jadi pola-pola terulang dari masalahnya dia itu datang lagi,
gitu loh. Di sini ada yang punya masalah dengan keluarga ya, ada masalah keluarga, ada masalah yang lagi nggak stabil, jadi dia butuh kamu jadi backup. Mungkin kamu juga banyak yang di sini bantuin keluarga dia, gitu, bantu backupin dia mungkin secara finansial maupun secara mental ya. Jadi dia butuh gitu, paham ya? Karena kondisi dia keluarganya juga lagi nggak baik-baik aja, dan dia tahu kamu seseorang yang bisa diandalkan untuk ngebantuin dia gitu loh. Orang ini memang tiap kali buntu, kamu sering banget bantuin dia, bukan cuma dia, keluarganya juga gitu loh. Oke, kita mau lihat secara quick yang akan menghubungi kamu duluan. Pesan apa yang mau dia sampaikan? Oke. Dia sedang menunggu waktu yang tepat ya untuk bisa berkomunikasi sama kamu lagi sambil kamu menyembuhkan luka yang dia tahu bahwa harus momentumnya tepat nih gitu. Karena kalau enggak, kalau lukanya masih berdarah, dia masuk nggak akan ada, kamu akan nolak dia gitu. Jadi dia merasa bahwa dia harus observasi dan melihat waktu terbaik kapan. Ya. Dan dia merasa bahwa ya ada spiritual lesson di antara hubungan kalian. Ada koneksi memang, ada pelajaran secara spiritual, dan dia jadi belajar bagaimana caranya harus sabar. Jadi kalau mau balik lagi ke kamu juga harus sabar. Kamu kan sama ini sudah sabar loh ngadepin dia, gitu loh ibaratnya. Ya. Dan apa namanya? Kalau Sora lihat di sini, memang dia itu merasa bahwa pertemuan dengan kamu berikutnya atau momentum berikutnya bertemu dengan kamu itu sesuatu yang menjadi kunci yang sangat penting ya. Dan sebenarnya dia itu sambil berdoa dan berharap kamu masih mau kembali, karena setelah apa yang terjadi di antara kalian, tadi kan Sora udah bilang dia nggak yakin kalau kamu mau memaafkan dia dan mau memberikan dia kesempatan. Jadi itu yang semakin membuat dia ragu nih untuk ada pergerakan. Okay. Dan dia itu di bawah alam sadar banyak ketakutan ya, banyak ketakutan soal kondisi dia, soal bagaimana hubungan ini akan berjalan. Itu yang menunda dia untuk sebenarnya langsung komunikasi sama kamu tuh nggak langsung set gitu ya. Ini udah jelas terlihat ya, dia akan datang ke kamu. Oke, sudah jelas terlihat. Hubungan akan seperti apa ke depannya? Hubungan akan seperti apa ke depannya? Fish. Oke. Hubungan ini kalau Sora lihat ada potensi untuk bisa kembali ya. Hubungan ini akan bisa berproses untuk kembali. Ada proses di sini pendewasaan dan pengalaman. Kalau Sora di sini ada potensi baik hubungan ini ya. Semua kartunya positif sebenarnya. Jadi ini adalah tentang bagaimana dia belajar untuk menghargai sebuah kesetiaan ya, sebuah support gitu ya. Walaupun memang hubungan ini bisa banyak hal-hal yang di sana sini harus diselesaikan ya. Tapi sebenarnya kalau Sora hubungan ini itu masalah kecil-kecil perintilannya banyak gitu. Tapi artinya lewat dengan pengalaman dan waktu, hubungan ini bisa ada perbaikan. Yang penting harus bisa jadi teman dulu. Kamu bisa jadi teman dia, dia bisa jadi teman kamu. Itu intinya sebenarnya kalau Sora lihat ya. Inti untuk bisa adanya sebuah perbaikan hubungan. Tapi kalau Sora di sini ada hubungan yang mungkin akan bisa panjang ya. Walaupun memang nanti hubungan ini akan juga banyak dipengaruhi oleh faktor finansial. Ya, jadi memang kamu akan bisa merasa kayak kok aku kayak dimanfaatin gitu, karena memang ya Sora kan fair, dia butuh bantuan kamu secara finansial kok gitu loh. Tapi di sini akan ada proses pembelajaran untuk dia bisa lebih menghargai gitu loh ya, lebih menghargai relationship sama kamu. Oke. Dan sambil untuk membuat energi kalian semakin positif ya, kamu sama dia bisa sama-sama pakai gelang ya. Ini untuk para divine maskulin ya. Kamu bisa beli gelang, namanya gelang Brave Lion, gelang keberanian dari singa ya. Singa lambang dari keberanian dan keteguhan. Batunya ini ada Blue Tiger Eye ya, sama ini Hematite. Jadi fungsi batunya memang membawa keberuntungan, membawa energi ketenangan, membawa energi support karisma. Sora booster ini dengan energi healing ya. Jadi untuk menaikkan energi healing dengan energi karisma, ketenangan juga, sehingga bisa punya wibawa yang lebih baik
ya. Ini untuk divine maskulin. Untuk yang femininnya, ini ada butterfly soul bracelet ya. Bisa untuk ketenangan batin, untuk kamu yang sering energinya negatif gitu ya. Suara program ini yang satu untuk pria, yang satu untuk wanita, sesuai dengan fungsinya dan modelnya ya pastinya. Nah, ini dia kalau dipakai bersama-sama akan lebih bersinkron ya. Maksudnya kamu pakai salah satu, pasangan kamu pakai yang satunya lagi. Yang ini Lion ya, Lion bracelet 200.000 ya, karena ini memang premium ya. Oke. Ini batunya di carving teman-teman. Ini import, dua-duanya import. Yang ini adalah dari rose quartz ya, dua-duanya batu asli ya. Semua spesifikasi ada di kolom community dan ada di Instagramnya Sora ya. Yang ini 165.000 aja, karena kan ini memang lebih kecil ya. Dua-duanya bisa kamu dapatkan di Sora. Kondisinya PO atau ready silahkan ditanya, karena namanya pergerakan barang setiap hari keluar barang ya, pasti ada keluar barang gitu. Jadi Sora nggak bisa ngomong karena kan Sora bikin video ini, besok ada pergerakan lagi. Silakan ya, linknya ada di kolom deskripsi bawah. Ini buat yang cowok, ini buat yang cewek. Bagus banget kalau dipakai ya. Ini membantu kok. Jadi untuk yang kurang stabil, buat cowok-cowok gitu loh ya, yang divine maskulin yang nggak stabil, nggak fokus, kurang berani mengambil resiko dan sebagainya, bisa ambil gelang ini. Jadi energi maskulinnya tuh dikeluarin gitu dengan maksimal. Yang ini energi femininnya dikeluarkan dengan maksimal. Nah, keren kan? Masa nggak punya? Rugi kalau nggak punya ya. Karena Sora pilihkan secara khusus, murah bukan berarti murahan ya. Terima kasih untuk yang sudah beli, mungkin boleh bagi-bagi testimoni di bawah ya. Tapi ingat, jangan menuhankan barang, dari kamu juga harus ada usaha ya. Bagaimana misalnya contoh, Kak, itu bisa narik energi cinta nggak? Bisa. Otomatis ketika energi lebih positif, auranya keluar, itu akan bisa menarik energi. Tapi kalau dari kamunya sendiri nggak ada usaha, hal-hal baik juga nggak akan bisa datang. Realistis lah gitu loh. Pil ajaib itu tidak ada ya. Pil ajaib itu nggak ada orang yang langsung minum obat pasti kurus ya Kak Sora gitu kan. Ya kalau kamu nggak jaga makan, terus nggak olahraga, logikanya yang apa namanya, yang sudah suntik lemak aja bisa gemuk lagi gitu loh. Cari aja beritanya di artis-artis di TV, ada kan gitu. Realistis lah ya, doa dan usaha itu harus ada, itu membantu kamu. Oke, nggak ada bentrok-bentrokan ya. Kita mulai sekarang untuk zodiak yang mungkin keluar, atau waktu yang kapan sekiranya dia akan ada inisiatif menghubungi kamu duluan ya. Walaupun memang dia akan mulai dengan pembicaraan minta bantuan kamu ya gitu loh. Kembali keputusan di tangan kamu, kamu mau bantu dia apa enggak. Tapi kalau Sora di sini ada potensi baik kok. Hubungan ini bisa jalan melalui proses, tapi butuh kesabaran. Ada tanggal 5 hari atau 5 minggu lagi. 9 hari atau 9 minggu lagi. Sora hanya akan mengambil 5 kartu ya. Jadi kalau nggak dapat zodiak, nanti Sora lihat zodiak di tempat lain. Ada Gemini ya. 3 minggu atau 3 bulan lagi atau tanggal 3. 2 hari atau 2 minggu lagi tanggal 2. Leo, 5 minggu atau tanggal 5. 5-nya sangat kuat sekali. 2 zodiak ini yang sangat paling kuat ya. Sora akan menambahkannya dengan charm aja. Untuk Sora akan ambil 4 charm lagi untuk menambahkannya. Oke. Ada Aquarius, Gemini, Scorpio, dan ada Gemini lagi. Oke, sekarang kita mulai untuk alfabetnya. Kita cek dulu ya teman-teman, alfabetnya apa yang mungkin keluar. Oke. C, Y, Q, W, S, O, L, E, K, Z, H, P, dikit lagi ya. Oke. B dan C. Silahkan teman-teman, ini boleh di pause dan di zoom ya. Ini bisa saja tanggal lahir dia,
inisial dia, inisial kamu, nama kota, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, seorang minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Untuk kamu yang mau pesan gelang atau mau personal reading atau apapun itu, ya karena Sora banyak sekali fungsinya, bisa konsultasi, jualan barang, dan yang lain-lainnya lah ya. Silakan linknya di kolom deskripsi bawah ya. Kamu bisa di Telegram atau di Instagramnya Sora @sora_tarot ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye bye.